Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita dalam keadaan kuliah jarak jauh atau online, semoga kita tetap dilancarkan dalam berdiskusi dan selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Raja Desril selaku pengampu mata kuliah Hukum Transportasi, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan dalam bekerja sama dalam proses mencari dan mengerjakan tugas ini bersama. Adapun pembahasan yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai hukum transportasi darat. A. Pengertian transportasi dan konsep transportasi. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pengertian transportasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Morlock, 1981. Transportasi merupakan kegiatan atau aktivitas memindahkan atau mengangkut suatu dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian menurut Hasim Purba, transportasi ini merupakan kegiatan atau aktivitas pemindahan manusia serta atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya, baik itu melalui darat, perairan, atau juga udara dengan menggunakan alat angkut tertentu. Terdapat 5 unsur utama transportasi, diantaranya 1. Manusia yang memerlukan transportasi. Yang kedua, barang yang dibutuhkan manusia. Ketiga, kendaraan sarana untuk transportasi. Keempat, jalan prasarana untuk transportasi. Yang kelima, organisasi pengelola kegiatan transportasi. Sebagian besar kegiatan atau aktivitas manusia sehari-hari itu berhubungan dengan penggunaan alat transportasi. Dengan alat pengangkut itu, maka manusia akan lebih mudah untuk berpindah tempat atau juga memindahkan barang ke tujuan tertentu. Jenis alat transportasi: yang pertama transportasi darat, yang kedua transportasi udara, dan yang ketiga transportasi air. Jenis transportasi inilah yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Transportasi darat. Transportasi darat memiliki ruang lingkup, yang mana pertama transportasi jalan raya dan yang kedua transportasi kereta api atau listrik. Transportasi jalan raya terbagi menjadi 5, yaitu sepeda, sepeda motor, mobil penumpang, bus, dan mobil angkutan. Sedangkan transportasi kereta api atau listrik, kendaraan ini bergerak menggunakan bahan bakar batu bara atau juga daya listrik, yang mana arah lajunya itu sesuai dengan rel. Adapun transportasi di atas tentu memiliki kegunaan masing-masing. Cara pakainya juga berbeda, hanya saja sama-sama dapat memberikan manfaat dan kemudahan seseorang atau barang untuk berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi transportasi darat. Transportasi terbagi menjadi 3, salah satunya yaitu adalah transportasi darat, yang mana kebanyakan dapat dijangkau dan dapat digunakan oleh semua orang. Tetapi apapun transportasinya, sama-sama memiliki fungsi bagi kehidupan manusia. Fungsi dari transportasi yaitu membantu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan suatu daerah atau negara. Dan yang kedua, meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya yang lain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Yang ketiga, sarana masyarakat untuk saling berinteraksi. Dan yang keempat, transportasi dapat menghindarkan adanya isolasi dan merangsang perkembangan pada semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun pertanian. Hukum transportasi darat dulunya diatur ketika pada masa penjajahan Hindia Belanda.
Dengan setelahnya Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1951, terbentuklah suatu undang-undang pada nomor 3 tahun 1951 perubahan dan pertambahan hukum undang-undang lalu lintas jalan. Setelah 15 tahun kemudian berlakulah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1951. Pemerintah Indonesia mengatur lagi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam undang-undang yang baru serta mencabut peraturan undang-undang yang sebelumnya. Lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada waktu itu persetujuannya itu diambil tidak hanya bersama dengan Presiden tetapi dengan DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong. Di mana di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 adalah undang-undang pertama yang mengatur tentang LLAJ di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Selanjutnya demi masa juga undang-undang pun berubah. Nomor 3 tahun 1965 diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 dengan bertujuan untuk mencapai pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. Transportasi memiliki posisi yang paling penting dan strategis dalam pembangunan bangsa. Seluruh sektor dan wilayah transportasi merupakan sarana paling penting di dalam roda perekonomian. Terus tujuan diaturnya diubah lagi peraturan perundang-undangannya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bentuk perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 92. Di sini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dibentuk dengan mempunyai peran strategis dalam pendukungan perekonomian dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu pertama mewujudnya etika berlalu lintas dan berbudaya bangsa, terus terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum, terus terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat dan tertib dan lancar, dan terpadu dalam roda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional. Hukum transportasi darat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, azas-azas tersebut adalah 1. Azas transparan. Azas transparan adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan lalu lintas dan angkutan darat. 2. Azas akuntabel. Azas akuntabel adalah penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Azas partisipatif. Azas partisipatif adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan, serta pelaksanaan kebijakan. 5. Azas bermanfaat. Azas bermanfaat adalah semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan juga prinsip-prinsipnya. Salah satu dari prinsipnya itu adalah prinsip tanggung jawab, yaitu ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan. Prinsip tanggung jawab ini yang diterapkan terhadap perusahaan angkutan umum, baik terhadap penumpang maupun pengiriman barang, adalah sistem tanggung jawab presumption of liability dengan limitation of liability, sebagaimana diatur pada pasal 192 ayat 1 dan 2, pasal 193 ayat 1 dan 2, yang intinya perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerusakan yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang kecuali karena force majeure atau kesalahan penumpang dan pengirim barang. Yang dimaksud dengan pihak-pihak dalam pengangkutan adalah para subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban
Dalam hubungan hukum pengangkutan mengenai siapa saja yang menjadi pihak-pihak dalam pengangkutan ada beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli. Subjek hukum pengangkutan dapat berstatus badan hukum, persekutuan, bukan badan hukum, dan perseorangan. Yang pertama yaitu pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan, pihak pengangkut yakni pihak yang berkewajiban memberi pelayanan jasa angkutan badan dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif angkutan sesuai yang telah diperjanjikan. Dalam perjanjian pengangkutan penumpang, pihak pengangkut yakni pihak yang berkewajiban memberi pelayanan jasa angkutan penumpang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif atau ongkos angkutan yang sesuai yang telah diterapkan. Yang kedua yaitu pengirim. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia tidak mengatur definisi pengiriman secara umum. Akan tetapi dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengiriman adalah pihak yang mengikat diri untuk membayar pengangkutan barang dan atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkutan. Dalam bahasa Inggris, pengiriman disebut car share. Khusus pada pengangkutan, peralatan pengangkutan disebut shipper. Mencarikan penumpang bagi perusahaan pengangkut kereta api, kendaraan umum, kapal atau pesawat udara. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui kriteria agen perjalanan menurut undang-undang yaitu pihak dalam perjanjian pengagenan perjalanan. Yang kedua, bertindak untuk atas nama pengangkut. Yang ketiga, menerima provisi atau imbalan dari pengangkut. Yang keempat, menjamin penumpang tiba di tempat tujuan dengan selamat. Selanjutnya yaitu pengusaha muat bongkar. Untuk mendukung kelancaran kegiatan angkutan barang dari suatu pelabuhan, maka kegiatan bongkar muat barang dari dan ke atas mempunyai kedudukan yang penting. Di samping itu, keselamatan dan keamanan barang yang dibongkar muat dari dan ke pelabuhan sangat erat kaitannya dengan kegiatan bongkar muat tersebut. Selanjutnya yaitu pengusaha pergudangan. Menurut pasal 1 alinea kedua Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969, pengusaha pergudangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang jenis jasa penyimpanan barang di dalam gudang pelabuhan selama barang yang bersangkutan menunggu pemuatan ke dalam kapal atau penunggu pemuatan ke dalam kapal atau menunggu pengeluarannya dari gudang pelabuhan yang berada di bawah pengawasan Dinas Bea dan Cukai. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang materi perjanjian dan berakhirnya perjanjian transportasi. Baik, yang pertama, syarat-syarat perjanjian pengangkutan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang biasanya kita sebut KUHD, dapat ditafsirkan bahwa perjanjian pengangkutan dapat dikatakan sah apabila telah dibuat surat pengangkutan. Hal ini antara lain dirumuskan dalam pasal 90 KUHD yang memuat yang pertama nama dan berat atau ukuran barang-barang yang diangkut, begitupun merek-merek dan bilangannya. Yang kedua, nama orang kepada siapa barang-barang dikirimkannya. Yang ketiga, nama dan tempat si pengangkut. Yang keempat, jumlah upahan pengangkut. Yang kelima, tanggal. Dan yang terakhir, tanda tangan si pengirim atau ekspeditor. Oke, selanjutnya berakhirnya perjanjian pengangkutan barang. Mengenai berakhirnya perjanjian yang diatur di dalam bab 12 buku 3 KUH Perdata sangat diperlukan bagi kedua belah pihak, baik untuk menentukan sikap selanjutnya maupun untuk memperjelas sampai di mana batas perjanjian tersebut. Secara umum, berakhirnya perjanjian diatur dalam pasal
1381 KUH Perdata. Terdapat 10 cara berakhirnya perjanjian pada umumnya, yaitu: yang pertama, pembayaran. Kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Yang ketiga, pembayaran hutang. 4. Perjumpaan hutang atau kompensasi. 5. Pencampuran hutang. 6. Pembebasan hutang. 7. Musnahnya barang yang terhutang. 8. Batal atau pembatalan. 9. Berlakunya syarat batal. Dan yang 10. Lewatnya waktu atau fair jaring. Nah, menurut pasal 1444 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, maka perikatan dihapuskan dengan syarat musnahnya atau hilangnya barang itu di luar kesalahan si berutang. Jadi, menurut ketentuan tersebut, apabila barang yang menjadi objek musnah di luar kesalahan debitur, maka debitur tidak diwajibkan memberikan prestasi kepada kreditur. Nah, oke. Sekian presentasi dari saya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Ini saya akan melanjutkan materi tentang perusahaan, badan hukum, dan transportasi. Usaha angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia atau warga negara Indonesia dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dinyatakan tidak berlaku. Segala usaha angkutan umum haruslah berbadan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan laut. Selanjutnya, perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan bermotor umum dalam pasal 1 ayat 15. Selanjutnya, penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pasal 139 ayat 4. Selanjutnya, yang dimaksud dengan badan hukum adalah badan atau perkumpulan dan sebagainya yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan, dan lembaga. Penjelasan pasal 220 ayat 1 huruf C. Selanjutnya, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah daerah, badan hukum, dan atau masyarakat. Kepengusahaan transportasi yang boleh dilakukan oleh perorangan diantaranya adalah penyelenggaraan fasilitas parkir. Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbentuk: yang pertama, badan usaha milik negara; yang kedua, badan usaha milik daerah; yang ketiga, perseroan terbatas dan atau koperasi. Selanjutnya, di pasal 79 ayat 2, yang dimaksud dengan koperasi adalah koperasi yang memiliki unit usaha di bidang angkutan jalan. Penjelasan pasal 79 ayat 2 huruf D. Kepengusahaan angkutan umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ harus berbadan hukum. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan, bisa dalam bentuk koperasi dan dalam Peraturan Menteri Perhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.